Selamat pagi teman-teman. Sudah lama ya kita tidak bertemu secara langsung di gereja. Tapi kan kita tidak boleh datang ke gereja dulu. Kita kan harus tetap di rumah dan lakukan protokol-protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami pada pagi hari ini, agar kita bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik. Berkati agar kami bisa fokus. Kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kami waktu untuk beribadah, pun melalui tayangan online. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu Bersyukurlah. Halo anak-anak GKI Citraland, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di dalam ibadah anak online. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami dan kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh berkonsentrasi di dalam ibadah pada pagi hari ini, dan juga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar, dan firman itu juga akan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Pak Pendeta mau tanya, siapa yang tadi berdoa tutup mata? Wah, banyak ya tentunya. Tapi siapa yang tadi berdoa enggak tutup mata? Enak enggak sih kalau kita tutup mata lama-lama? Ya, kalau lagi tidur tentunya ya enak-enak aja gitu ya. Masa ada tidur yang matanya melek, kan enggak ada. Ya, tapi kalau sehari-hari gini kita lagi bangun, coba deh tutup mata lamaan dikit aja. Coba sekarang kita tutup mata bareng-bareng selama 20 detik. Nanti Pak Pendeta akan hitung ya. Siap? Tutup matanya. Nanti kalau sampai hitungan 20 baru buka matanya. Siap ya? Tutup mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buka matanya. Gimana rasanya? Ya, adakah yang tadi udah 10 detik terus agak melek-melek ngintip sedikit? Adakah yang nggak tahan, nggak kuat? Aduh, nggak bisa lama-lama. Gimana rasanya? Nggak kelihatan apa-apa tentunya. Ya nggak bisa lihat apa-apa. Yang lagi ngomong siapa? Atau di depan kita ada apa? Nggak betah. Duh, pengen cepet-cepet dibuka rasanya mata kita. Nggak enak. Nanti kalau tiba-tiba kita buka ada yang ngagetin di depan kita gimana? Atau pas buka mata udah nggak ada siapa-siapa gimana? Kayak main petak umpet gitu kan. Nah, itu baru 20 detik tadi anak-anak. Bayangin orang-orang yang memang nggak bisa lihat, nggak punya mata sama sekali. Bukan cuma, aduh kasihannya, bukan cuma itu. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, gimana mereka bisa hidup tanpa melihat? Gimana mereka bisa baca, bisa tulis, bisa sekolah, bisa bekerja? Gimana mereka bisa berjalan tanpa ada mata? Gimana mereka bisa makan? Kenapa ya kita bertanya-tanya mungkin kenapa mereka dilahirkan buta? Nah adik-adik, di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1-3 ada ceritanya nih. Suatu hari Tuhan Yesus lagi ada di dalam perjalanan, dia lihat ada orang buta yang sejak lahir. Jadi butanya sejak lahir. Nah murid-muridnya tanya ke Tuhan Yesus, "Guru, mengapa orang ini dilahirkan buta? Apa karena dia sendiri berdosa? Apa karena mama papahnya yang berdosa?" Dan Tuhan Yesus menjawab pada saat itu, anak-anak, dia buta bukan karena dosanya sendiri dan atau dosa orang tuanya, tetapi Tuhan mengatakan supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja di dalam diri si buta tadi. Jadi intinya dia buta supaya orang bisa melihat. Loh, gimana ya? Dia buta supaya orang bisa melihat. Artinya dia yang gak bisa lihat supaya orang bisa lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui orang buta tadi. Nah, pernah tahu nggak anak-anak ada satu perempuan namanya Gracia. Dia buta sejak lahir. Dokter sudah kasih tahu ke mama papanya sebelum Gracia dilahirkan. Dokter mengatakan kalau ada masalah di mata bayi yang dikandung oleh ibunya itu. Dan memang betul, pada saat lahir, bayi yang diberi nama Gracia Epifania itu nggak bisa lihat sama sekali. Mama papanya tentu bertanya-tanya, mungkin sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kenapa anak saya buta, Tuhan? Salah siapa ini? Apa sih maksud Tuhan? Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi pada Gracia ini? Gracia diceritakan sejak umur 1 tahun udah bisa nyanyi lagu rohani. Lalu di umur 3 tahun udah bisa main piano. Ingat di dalam keadaan buta loh dia. Wah, mama papanya mulai sadar kalau anaknya yang buta ini ternyata punya sesuatu bakat yang besar. Gracia juga menang beberapa lomba. Ya diikut lombakan oleh orang tuanya di kota kelahirannya. Dan banyak menang juga. Dan sudah punya album rohani. Juga sering dipanggil pelayanan ke gereja-gereja. Intinya Gracia yang buta itu dipakai Tuhan supaya orang-orang banyak bisa melihat rancangan Tuhan yang indah di dalam
hidupnya. Anak-anak, kalau kita sekarang ada di dalam bertanya-tanya, kenapa sih saya seperti ini? Kok saya nggak kayak teman-teman saya yang lain, yang hidupnya lebih enak? Kenapa sih keluarga saya ada masalah saat ini? Keluarga si itu mah enak-enak aja ya, bisa kesana sini, bisa beli apa aja. Kenapa sih Tuhan? Kita nggak ngerti, kita nggak tahu, kita nggak ngerasa kita beruntung hidup atau hidup gitu ya pada saat ini. Nggak seberuntung yang lain. Ingat, Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap kita, anak-anaknya. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ini juga jadi ayat hafalan kita di dalam ibadah ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ada yang namanya rencana, ada yang namanya rancangan. Rencana, kita semua sebagai manusia punya rencana dan bisa gagal. Mungkin kita punya rencana ke Bali ya pada saat sebelum pandemi, atau mungkin kita punya rencana main sama teman-teman. Mungkin kita punya berencana berlibur kemanapun yang kita suka. Semua rencana itu gagal karena virus COVID yang buat kita nggak bisa kemana-mana. Tapi jangan lihat cuma rencananya aja. Tetapi di balik gagalnya rencana kita, rancangan Tuhan tidak pernah gagal, dan rancangan Tuhan adalah baik buat setiap kita anak-anaknya. Bisa jadi saat sekarang kita nggak bisa kemana-mana, tetapi Tuhan mau mungkin kita lebih dekat dengan mama papa kita di rumah kita. Kita lebih dekat dengan saudara-saudara kita. Ya, itu semua bagian dari rancangan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa lihat apa maksud Tuhan, tetapi suatu saat kita akan mengerti maksud Tuhan buat hidup kita di balik semuanya itu. Ingat tadi kisah Gracia Epifania yang nggak bisa melihat sejak lahir, tetapi Tuhan mau kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan lewat apa yang dilakukannya menjadi berkat buat banyak orang. Yuk, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ingat selalu bahwa Tuhan itu baik. Dia tetap baik. Dia sangat baik buat kita. Walaupun kita tidak bisa melihat saat ini indahnya rencana Tuhan, tetapi di depan sana pada akhirnya nanti kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Teman-teman, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita memberikan persembahan. Persembahan akan kita masukkan ke dalam kotak persembahan yang kita telah buat. Sekarang mari kita pujikan bagian refrain dari Terima Kasih Tuhan. Terima kasih.
Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, inilah persembahan syukur kami ini, yang telah kami persiapkan dengan penuh sukacita. Berkatilah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus itu cinta semua ciptaannya loh. Maka kita harus bersukacita dan bersyukur. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kacamata sebagai pengingat kisah hidup dari Gracia yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam. Yang walaupun tidak bisa melihat, namun ternyata Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Perlengkapan yang kita butuhkan ada gunting, cutter, lem, dan spidol untuk mewarna frame kacamatanya. Sedangkan bahan yang kita butuhkan ada popsicle stick seperti ini, sebanyak yang anak-anak perlukan. Jadi kalau anak-anak membuat 4 kacamata, berarti anak-anak perlu 8 stick. Lalu juga ada kertas BC untuk menggambar frame kacamatanya, atau seperti yang Bu Christine buat ini, Bu Christine print template-nya. Nah, anak-anak bisa mendapatkan template-nya di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghias frame yang sudah kita print atau yang sudah anak-anak gambar tadi. Hiasannya terserah anak-anak. Misalnya Bu Christine kalau mau buat yang ini pakai polka dot. Ya, lalu yang ini misalnya Bu Christine hanya kasih titik-titik. Lalu yang ini buat strip-strip. Ya, anak-anak, Bu Christine sudah menyiapkan ya seperti ini. Yang bagian yang kosong, anak-anak bisa mengisinya dengan menggunakan warna yang lebih mudah. Nah, karena Bu Christine nggak punya, di sini Bu Christine gunakan stabilo ya. Jadi stabilo bisa anak-anak gunakan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Ya, seperti ini tadi. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan menggunting. Frame-nya ini kita gunting. Lalu bagian dalam kacamatanya ini anak-anak mengguntingnya begini. Agak dilipat bagi 2 dulu, lalu tengahnya dipotong gini. Satunya juga. Nah, kemudian anak-anak mengguntingnya dari dalam. Anak-anak bisa lakukan untuk desain kacamatanya yang lain. Sekarang kita mau pasang gagang kacamatanya. Anak-anak ambil ini Bu Christine akan gunakan cutter. Anak-anak yang belum bisa menggunakan cutter, anak-anak bisa minta tolong sama papa atau mama.
buat tanda yang kecil saja sedikit, jangan sampai putus. Ya, kemudian ini dipatak pelan-pelan. Ya, menjadi seperti ini. Begitu juga dengan yang satunya. Sekarang gagang kacamatanya sudah jadi dan kita tinggal menempelkan frame-nya. Anak-anak beri lem pada bagian ini ya. Kemudian pasang kacamatanya bagian ujung ini ya. Bagian ujung taruh di satunya, dipegang dulu supaya kering. Lalu yang satunya di kanan dan satunya di kiri. Oke, kacamatanya sudah jadi. Nah, anak-anak nanti buat untuk desain yang lainnya ya. Setelah digunting, lalu dipasangkan di sticknya untuk membuat frame kacamatanya. Sekarang anak-anak bisa bermain dengan menggunakan kacamatanya yang baru dibuat. Ini punya Bu Christine. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami dan orang tua kami agar kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan sepanjang hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.